di dalam berhubungan suami dan juga istri untuk mencapai suatu untuk mencapai suatu kepuasan gitu ya. Suami istri itu misalkan melakukan berbagai gaya kan ya, melakukan berbagai variasi agar enggak jenuh, agar enggak bosen, apalagi kalau yang udah rumah tangganya yang udah 30 tahun gitu ya. Gitu ya, wajar menggunakan berbagai variasi, ya wajar-wajar aja, dan hal itu memang diperbolehkan kok di dalam fikih. Sehingga suaminya itu sampai senang banget kalau bahasanya ya, ngenyot itu bahasanya mengulum kali ya, misalkan mengulum maaf gitu ya, misalkan mengulum puting sang istrinya, misalkan sang istrinya itu lagi menyusui nih gitu ya, lagi punya dede bayi, sampai sang suaminya itu seneng kalau misalkan menghisap atau sampai tertelan air susunya gitu. Nah, yang menjadikan pertanyaannya itu adalah apakah diperbolehkan kelakuan suami kayak gini nih diperbolehkan enggak? Dan apakah ketika air susunya itu tertelan, apakah menjadikan mahram suami dengan istrinya tersebut? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Maka baik, sekarang saya bawa kitab Fatawi ya, karangan Syekh Wahbatuz Zuhaili. Mas, saya banyak ya menerangkan kitab karangan Syekh Wahbatuz Zuhaili. Maka di sini referensinya adalah, baik, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fala ibrota, dan tidak dihitung liridha'il kabiri, menyusui orang dewasa. Berarti menyusui orang dewasa siapa? Suaminya ya. Hatta walau massaz zawju, sehingga misalkan suaminya itu sampai mengulum, wa adala bana zaujatihi, misalkan menelan air susu istrinya. Kama rawahu ad-Daruqutni, ini riwayatkan oleh Syekh Daruqutni an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Dari hadis tersebut dikatakan enggak dimaksud satu radha'ah kecuali haulaini, kecuali ada di dalam 2 tingkah. Udah gitu referensinya. Paham nggak? Yang saya bacakan referensinya. Jadi menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili barusan itu dikatakan boleh nggak sih kelakuan suaminya kayak gitu ke istrinya, itu udah jelas boleh, nsok nggak apa-apa suami. Kalau kamu senang nggak apa-apa. Dan biasanya istrinya juga itu senang. Kenapa biasanya istrinya itu juga senang? Karena memang di daerah payudara itu banyak sekali syaraf-syaraf ya dari yang dimiliki oleh wanita, syaraf-syaraf yang tertimbun di dalam daerah, apalagi di daerah puting sang perempuan gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan dilakukan di daerah itu termasuk daerah sensitif loh, puting itu gitu. Bahkan itu merupakan salah satu tanda ketika sang perempuan itu mulai ada daerah gairah-gairah hormonalnya ataupun syahwatnya itu memuncak, biasanya putingnya itu akan semakin mengeras gitu. Karena memang di sana itu banyak banget syaraf yang dimiliki oleh perempuan, sehingga wanita sendiri pun senang banget biasanya kalau misalkan dimainin di daerah itu oleh suaminya. Jadi hukumnya adalah apa? Nggak apa-apa, boleh, sok lanjutkan ya, nggak perlu ada keraguan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ketika kelakuan suami tersebut karena istrinya itu lagi menyusui anaknya, sehingga sampai terhisap ataupun tertelan air susunya itu. Nah, jika tertelan oleh suaminya, aduh nanti saya jadi anak istri saya, nanti gitu enggak? Aduh takutnya jadi satu rodoah, takutnya menjadi satu mahram. Enggak menjadi satu mahram. Karena gini, jadi ini saya mengkol nih ngebahas masalah rodoah. Sedikit ya saya bahas masalah rodoah, karena ini agak nyambung masalah persusuan. Jadi artinya rodoah itu apa nih? Bagi para pendengar Al-Asran yang belum pernah mendengar artinya rodoah, itu adalah satu susuan ya,
Jika menjadi satu susuan ataupun menjadi satu rodoah, itu artinya adalah